Halo, saat ini saya akan membagi tips bercerita tentang bisnis import. Di sini yang saya bahas adalah bisnis import barang-barang dari Cina, yang mana sangat terkenal sekali barang-barang di sana. Ya, ada yang replika, ada yang memang barang berkualitas. Dan sebenarnya udah banyak juga di Tokopedia, di Shopee, dan di marketplace lainnya yang menjual barang-barang yang memang mereka import dari Cina. Nah, kalau ditanya bagaimana potensinya, menurut saya memang potensi untuk bisnis ini sangat besar karena memang negara kita ini atau masyarakat dari negara kita ini memang pasarnya besar, marketnya besar, dan banyak memang masyarakat kita juga konsumtif. Jadi menurut saya cocok buat kalian yang ingin berbisnis, mencoba bisnis. Nah, di sini saya memberikan bagaimana caranya untuk mengimpor, lalu juga bagaimana perhitungan keuntungannya dari bisnis import barang-barang dari China. Nah, sebenarnya langkah pertama sebelum kita melakukan atau mengimpor barang, kalian harus tentuin dulu barang apa yang mau kalian jual, entah itu jualnya secara live atau ada tokonya, jual secara Tokopedia, atau jual secara di Instagram atau Facebook dan lainnya. Nah, setelah kalian menentukan barang tersebut, baru kita masuk ke aplikasi, oh sorry, bukan aplikasi, tapi website, yang mana di sini adalah website di Cina, yaitu Alibaba.com. Sebenarnya hanya Alibaba.com juga, di sini bisa ada Taobao, ada 1688.com kalau nggak salah ya. Tapi saya biasanya lebih familiar pakai Alibaba.com. Untuk harganya juga nggak beda jauh sih, tergantung kalian, pinter-pinter kalian mencari supplier. Nah, di sini sebenarnya banyak supplier dari Cina yang menurut saya harganya memang sangat menarik ini. Dan ini saya kasih contoh, salah satunya adalah case iPhone 13. Di sini saya mencari case iPhone yang nantinya barang ini dijual. Dan bagaimana perhitungannya? Untuk perhitungannya nanti dulu ya, saya kasih tahu dulu caranya. Setelah kalian membuka website dari Alibaba ini, kalian bisa mencari berbagai produk, misalnya di case handphone, atau kalian ingin mengimport barang-barang aksesoris handphone lainnya, atau bahkan tidak terbatas sih, banyak di sini barang-barang yang memang menjadi satu kebutuhan. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya ini ngasih contoh dulu kenapa saya milihnya case handphone, karena case handphone tidak ada kadaluarsanya, dan tidak, apa ya, kalau misalnya elektronik itu kita kan harus tahu dulu apakah berfungsi dengan baik, garansinya seperti apa. Nah, kalau case handphone ini kan memang tidak ada elektriknya, atau tidak perlu kita cek dulu bagaimana kondisinya karena bahannya memang sudah jelas. Bahan-bahannya beraneka ragam sebenarnya, tapi ya ini menurut saya sangat low risk banget kalau kalian mengimport barang ini. Nah, step one adalah kita cari case iPhone. Di sini saya cari yang silikon. Setelah kalian mencari produk yang kalian inginkan, nah, misalnya contoh, di sini ada high quality soft liquid silicone. Kalian bisa klik, dan kalau di Tokopedia kalau nggak salah harga barang-barang ini itu sekitar 50.000 sampai 70.000, ada yang ngejual 40.000 juga sih. Nah, harganya di sini adalah 0,99 dolar, atau kalau misal kita konversikan ke rupiah ini harganya sekitar 14.000 ya teman-teman. Nah, dari 14.000 ini bagaimana biaya ongkirnya, lalu bagaimana pajaknya, ini kalian yang bingung juga untuk masalah pajak segala macem. Kalian juga harus pintar-pintar mencari tahu, karena saya pengalaman ketika mengimpor barang itu pajaknya gede banget, dan akhirnya malah menurut saya bikin saya rugi. Mending saya cari beli barang di Indonesia kan, seperti itu. Nah,
Saya sarankan tipsnya adalah setelah kalian menentukan, oke kita hitung dulu harga case handphonenya adalah, kalau tadi kan satunya adalah 1 dolar lah ya, 1 dolar. Nah, harga rupiah atau 1 dolar rupiah itu sekitar 14.500. Jadi satu case handphone ini adalah 14.500. Nah, setelah kalian mengetahui harganya, kalian juga harus koordinasi dengan suppliernya. Kalian bisa klik chat now ini dan kalian berkoordinasi, bertanya bagaimana harganya, bagaimana juga, siapa tahu juga dia ada produk lain, kualitinya seperti apa. Nah, itu kalian harus cek terlebih dahulu, lebih dalam sih. Nah, setelah kalian sudah chat, koordinasi, nanti kalian minta kirim barangnya ini ke kargo yang memang kalian sudah cari, yaitu kargo di Indonesia. Sebenarnya banyak pilihan juga kalau kalian kargo. Kalian klik aja di Google, kargo Cina to Indonesia. Ini banyak banget pilihannya untuk kargo-kargo, dan rata-rata yang saya pengalaman untuk kargo-kargo ini, kalau by kapal itu dia harga per CBM-nya itu sekitar 3.500.000. Nah, kalau 3.500.000 ini kalian bisa mengimport sekitar 5.000 case handphone. Jadi harga satu case ongkirnya itu ada di angka sebesar 700 rupiah. Nah, kalau ditambahkan dengan biaya harga case yaitu sekitar 15.200, kalian bisa jual sekitar 40.000, 50.000, dan itu memang sudah banyak, dan margin keuntungannya juga luar biasa kan. Kalau kalian jual 40.000, 50.000, ini sangat menguntungkan buat kalian. Jadi kalau kalian bisa usaha ini dengan bisa menganalisa dengan baik, menurut saya kalian akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa seperti itu. Jadi sekian aja. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang bisnis import dan segala macam, atau cara lebih dalam atau cara negosiasi terhadap suppliernya atau mencari suppliernya lebih dalam, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen lebih dalam, boleh chat di kolom komentar apapun, saya tidak menghalangi. Terima kasih.